Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Lihatlah bagaimana pikiranmu bekerja. Ia seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Kadang tenang, tapi ia lebih sering deras dan kacau. Dan kamu duduk di tepiannya, mengira dirimu adalah arusnya. Setiap riak, setiap pusaran, setiap sampah yang hanyut, kamu anggap sebagai dirimu. Aku sedih, aku takut, dan aku gagal. Tapi coba kamu renungkan, ketika kamu berkata, pikiranku kacau. Siapa sebenarnya yang sedang menyaksikan kekacauan itu? Padahal, jika kamu sadari bahwa ada yang menyadari di dalam dirimu, sebuah kehadiran sunyi yang mengamati pikiran, perasaan, bahkan sensasi tubuhmu. Tapi ia bukan pikiran, ia jauh lebih dalam. Ia adalah ruang kesadaran, tempat segala pengalaman datang dan pergi. Inilah esensimu yang sejati. Penderitaan muncul bukan karena pikiran ada, tapi karena kamu teridentifikasi penuh dengannya. Kamu melebur tanpa batas, mengira cerita yang diputar oleh pikiranmu adalah realitas mutlak. Dan kamu percaya pada si algojo yang kamu ciptakan sendiri. Inilah penjara yang pertama. Kamu mengira bahwa aku adalah isi pikiranku. Mengapa pikiran cenderung menyiksa? Ini bukan soal cacat, tapi memang tugasnya demikian. Qudratullah. Pikiran adalah alat untuk bertahan hidup, dan fungsinya memindai ancaman, mengingat bahaya, merencanakan pertahanan. Ia dirancang untuk negatif, karena satu kesalahan bisa berarti mati. Ia membentuk ego, sebuah konstruksi mental tentang diri kita. Ego ini rapuh. Ia butuh pembenaran, pengakuan, rasa aman yang abadi. Ketika realitas mengancam konstruksi ini, dikritik, gagal, bahkan jika dibandingkan, ego pun merasa tersakiti. Dan pikiran sebagai pelayannya merespon dengan menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, membangun skenario malapetaka, mengunyah masa lalu yang sangat pahit. Inilah penjara kedua, ego yang rapuh dan pikiran yang menjadi algojonya. Kebebasan dimulai bukan dengan mengubah pikiran, tapi dengan mengubah hubungan kita dengannya. Ketika pikiran mengatakan, aku bodoh, hidupku hancur, aku tak layak dicintai, berhenti sejenak, tarik nafas sadarmu, dan tanyakan, siapa yang sedang menyadari pikiran ini? Jangan cari jawaban konseptual. Rasakan ruang di mana pikiran itu sendiri muncul. Rasakan kehadiranmu yang lebih dalam, yang sedang menyaksikan drama pikiran itu, tanpa terlibat dan tanpa menghakiminya. Inilah saksi diam. Ini bukan suatu posisi ego baru, karena ini adalah kesadaran murni sebelum label. Ini jati dirimu yang sebenarnya, bukan si terhukum, bukan si algojo, tapi sang penyaksi yang sifatnya bebas. Pikiran adalah alat yang hebat, tapi narator yang buruk. Ia memiliki kebiasaan fatal. Ia selalu berbicara tentang realitas, bukan sebagai realitas itu sendiri. Ia menyaring, menginterpretasi,
melabeli, membandingkan, dan menilai. Ia menciptakan peta realitas. Lalu kamu salah mengira peta itu sebagai wilayah sebenarnya. Pikiran menyiksamu dengan dua kebohongan besar. Pertama, kebohongan identitas. Aku adalah pikiranku, perasaanku, masa laluku, kegagalanku. Padahal kamu adalah kesadaran yang mengalami semua itu. Kamu adalah layar tempat film pikiran itu diputar. Layar tentunya tak ternoda oleh adegan sedih ataupun adegan gembira. Kedua, kebohongan kontrol. Jika aku berpikir keras, aku bisa mengendalikan segalanya, menghindari penderitaan. Padahal hidup adalah sungai yang mengalir. Pikiran hanya bisa mengayuh, bukan mengendalikan arus. Perlawanan terhadap apa yang ada adalah sumber utama siksaan. Seperti berenang melawan arus deras. Menerima bukan berarti pasrah. Menerima berarti melihat realitas saat ini dengan jernih, tanpa distorsi pikiran yang menghakimi. Dari penerimaan inilah tindakan bijak akan lahir, bukan dari reaksi ketakutan ego. Ketika kamu berlatih menjadi saksi, sesuatu yang ajaib terjadi. Perlahan, ruang antara dirimu sang penyaksi dan pikiranmu mulai terlihat. Di ruang kecil inilah kebebasan sejati bersemayam. Di ruang inilah kamu punya pilihan. Apakah kamu akan mengikuti pikiran yang menyiksa tersebut, ataukah membiarkannya lewat seperti awan? Ini bukan penekanan. Ini adalah pengakuan bahwa pikiran hanyalah fenomena sementara dalam kesadaran luasmu. Kamu tidak melawannya, dan kamu juga tidak mempercayainya secara buta. Kamu mengakui kehadirannya, tapi kamu telah kembali kepada peranmu sebagai saksi yang tenang. Dari sini, kamu akan menyentuh dimensi spiritual tertinggi, keabadian dalam kekinian. Sang penyaksi tidak memiliki waktu. Ia selalu sekarang, sedangkan masa lalu adalah memori pikiran sekarang, dan masa depan adalah imajinasi daripada pikiran yang sekarang juga. Hanya sang penyaksi yang benar-benar ada dalam keabadian saat ini. Saudaraku, sang sejati, penderitaan hidup dalam waktu ilusi, penyesalan masa lalu, kecemasan masa depan, kedamaian sejati hidup dalam kehadiran mutlak sang penyaksi. Di sini, saat ini, sekarang. Inilah Tuhan di dalam dirimu, bukan sebagai sosok, tapi sebagai kesadaran murni yang menjadi sumber dan saksi segala pengalaman. Inilah inti dari semua ajaran ketuhanan sejati, penemuan hakikat yang ilahi dalam ruang kesadaranmu sendiri. Sekarang kamu punya pilihan. Maukah kamu terus menjadi tahanan di penjara pikiranmu sendiri, diinterogasi oleh al-pojok yang kamu ciptakan dari bayangan ketakutan dan penilaian? Atau maukah kamu melangkah keluar menjadi sang penyaksi yang bebas, yang menyadari bahwa semua siksaan itu hanyalah drama pikiran di atas panggung kesadaranmu? Kamu bukan drama itu. Kamu adalah ruang di mana drama itu berlangsung. Ruang yang sunyi, luas, damai, dan abadi. Latih ini di tengah badai pikiran. Jeda, bernafas, lalu tanyakan, siapa yang menyadari ini? Rasakan keberadaanmu yang terdalam sebelum kata-kata. Ini bukan pelarian. Ini adalah kebangkitan.
Ini kembalinya ke rumahmu yang sejati, yaitu kesadaran murni. Dan dari sini, hidup tidak lagi tentang menghindari siksaan pikiran, tapi tentang menari dalam keheningan sejati sang penyaksi. Sementara pikiran datang dan pergi seperti tamu, bukan seperti tuan. Jadi jangan biarkan pikiran menyiksa dirimu, karena dirimu yang sejati tak tersentuh oleh siksaan apapun. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.